Assalamualaikum Pak Mus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu keadaannya, sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Mus. Pak Mus, kemarin Pak Mus menghubungi saya, katanya mau mengobrol. Oh iya Bu, jadi saya pengen ketemu dengan Ibu karena saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas saya, Bu. Oke, berarti tujuan kita ngobrol hari ini untuk mencari solusi atas permasalahan yang Pak Mus rasakan. Oke, Bu. Oke, baiklah. Mungkin Pak Mus bisa ceritakan mungkin ya secara lebih detail masalah apa yang terjadi pada Pak Mus. Oke, jadi belakangan ini beberapa siswa tampaknya mulai kehilangan minat dan kurang bersemangat, Ibu. Di kelas itu kadang ada yang mengantuk, ada yang cuma diem saja. Nah, saya merasa kayaknya mereka bosan, Ibu, karena di Oke, dalam kelas kayak kurang bersemangat gitu, Ibu. oke, saya mengerti permasalahan yang Pak Mus hadapi. Kalau boleh tak lebih detail, sudah berapa lama Pak Mus melihat gejala tadi kebosanan terhadap siswa di kelas Pak Mus? Jadi saya lihat kayaknya kurang lebih semingguan, Ibu. Karena ini kan hari Selasa ya, jadi dari Senin kemarin, ini udah Selasa, jadi tepat seminggu yang lalu, Ibu, kayaknya mereka sudah mulai kejenuhan, Ibu. Oh begitu. Menurut Pamus nih, berdasarkan pengamatan Pamus ini, kira-kira apa sih penyebab utama kejenuhan eh, siswa-siswa di kelas Pak Mus itu? Oke, sepertinya karena metode pengajaran saya yang masih konvensional, jadi saya lebih sering mengajar menggunakan konvensional, yaitu hanya ceramah-ceramah saja, tidak dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin itu Bu ya yang menjadi eh, masalah mereka menjadi jenuh, ngantuk dan bosen. Oke, selain metode ceramah, kira-kira Pamus pernah menerapkan yang mungkin bisa mengaktifkan nggak selama pembelajaran? Saya pernah mencoba diskusi kelompok sesekali ya, tapi hasilnya tidak begitu memuaskan Ibu. Sepertinya saya kurang persiapan yang sangat detail waktu itu. Oke, oke, baik. Mari kita fokus dulu terhadap situasi yang Pamus hadapi sekarang. Coba, Bu, saya ingin tahu sebenarnya Pamus ini ketika ingin mengubah metodenya itu pengen apa sih di kelasnya Pamus? Ya, jadi saya ingin membuat metode pembelajaran yang lebih menarik. Jadi yang namanya siswa itu tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mengantuk, apalagi pasif ketika guru menjelaskan apa, tidak ada respon dari siswanya, Bu. Nah, maka dari itu saya pengen sharing dengan Ibu untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang ada di kelas saya untuk lebih bersemangat dan tidak mudah bosan dan lebih-lebih mengantuk, Ibu. Oke, harapan yang bagus sekali itu Pak Mus. Nah, kalau boleh dilanjutkan, kira-kira Pak Mus punya gambaran nggak atau langkah-langkah yang menurut Pak Mus dapat lakukan untuk mencapai tadi harapan Pak Mus? Oke, kayaknya semalam saya merenung diri ya. Saya berpikir untuk mencoba lebih banyak aktivitas yang lebih interaktif, Ibu.
Mungkin bisa dengan permainan edukatif, dengan penambahan ice breaking mungkin ya Bu, berdiskusi dan menggunakan media lain untuk menunjang, artinya biar media-media tersebut si anak lebih aktif lagi. Mungkin kayak gitu ya Bu? Oh, itu ide yang bagus itu Pak Mus itu. Banyak ya, tadi ada ice breaking dan lain-lain. Nah, menurut Pak Mus tadi kan sudah memikirkan ide. Ada nggak rencana yang mungkin lebih detail atau konkret dalam penerapan ide-ide tersebut? Oke, tadi belum secara detail ya Bu, tapi saya punya beberapa gagasan. Misalnya saya ingin menyampur atau menambahi di dalam kegiatan pembelajaran itu adanya ice breaking. Jika melihat siswa sudah merasa bosan, misalkan di tengah-tengah pembelajaran kok kelihatannya si anak itu mulai tidak fokus, si anak itu sudah mulai tidak tertarik. Nah, mungkin di saat itu saya akan mulai menggunakan dengan ice breaking, Ibu. Berkaitan dengan materi yang telah dipelajari atau permainan edukatif saat materi tersebut. Oke, menurut saya gagasan yang tadi diungkapkan Pak Mus ya dengan adanya selingan ice breaking sama pembelajaran itu sudah bagus, sudah kayaknya bisa untuk membuat anak bersemangat lagi. Lalu menurut Pak Mus, komitmen apa yang bisa Pak Mus lakukan terhadap rencana tersebut? Ya, jadi saya akan menerapkan di kelas saya, Ibu. Nanti malam saya akan mencoba mencari ide-ide ice breaking di berbagai medsos. Biasanya kan keseliweran tuh ya, di YouTube atau di Facebook atau di yang lain-lain tentang permainan-permainan juga, permainan edukatif yang tentunya sesuai dengan materi yang akan dipelajari saat itu, Ibu. Oke, sudah ada langkah yang konkret nggak? Lalu mungkin ketika dalam menjalankan tadi, kira-kira Pak Mus butuh bantuan nggak dalam menjalankan rencana tersebut? Oh, gitu. Karena saya di sini kelasnya paralel dan banyak ya Bu. Dan Hmm. kebetulan juga ada yang senior, ada yang content creator dan lain-lainnya, maka saya akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat yang lainnya, meminta pendapat, meminta saran maupun bertukar pikir tentang mana sih ice breaking, mana sih permainan edukatif yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas itu. Oke lah kalau begitu Pak Mus. Oke, sudah mantep nih langkahnya ini ya. Nanti coba kita jadwalkan lagi pertemuan ketika Pak Mus sudah melaksanakan tadi yang sudah direncanakan tentang ice breaking, permainan edukatif. Bagaimana kalau kita ngobrol lagi, ketemu lagi 2 minggu dari sekarang untuk bisa mengevaluasi bagaimana hasilnya pada siswa PAMUS. Sangat senang banget Ibu, saya setuju banget dan terima kasih loh sudah mendengarkan, sudah memberi solusi dan bersama-sama berdiskusi. Tadi yang awalnya saya itu galau, tadi yang awalnya saya bingung gimana ya caranya dengan sekarang berdiskusi dengan Ibu Mus. Alhamdulillah sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat sudah ketemu solusinya Ibu. Ya, sama-sama Pak Mus. Saya juga yakin bahwa dengan mungkin ya perubahan nanti yang akan dilakukan PAMUS di kelas itu akan membuat siswa di kelas PAMUS menjadi lebih bersemangat lagi. Nanti kalau memang eh, masih ragu, boleh menghubungi saya kembali untuk memperoleh dukungan lebih lanjut. Oke, terima kasih Ibu atas saran dan diskusinya pada hari ini. Oke, semoga sukses Pak Mus. Saya menantikan kabar baik Oke, dari sukses penerapan selalu. metode ini. Oke, Oke, terima kasih ya Ibu. Mus. Ya, sama-sama. Yang juga Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Ya, Waalaikumsalam Pak Mus, yang juga Alhamdulillah kabar saya sehat Pak Mus. Ya, dan juga terima kasih Pak Mus meluangkan waktu hari ini untuk bisa ngobrol dan berbincang dengan saya. Oke, sama-sama Ibu. Saya juga kebetulan nih hari ini lagi ada waktu luang. Ya, Alhamdulillah siap Pak Mus. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Ibu selain mengobrol pada kesempatan sore ini nih, apa sih tujuan perbincangan kita pada hari ini? Em, begini Pak Mus, sebenarnya ini saya sih sebenarnya mau curhat karena saya lagi Boleh? galau. Ya, lagi bingung, lagi galau. Iya, kali aja Pak Mus bisa membantu kegalauan saya supaya bisa teratasi. Oke, dengan senang hati banget Ibu. Biasanya emang kalau ibu-ibu itu suka curhat dan saya siap menerimanya. Kira-kira Oke, apa nih yang bisa dapat saya bantu ya Bu? oke. Sebenarnya kegalauan saya ini karena ini kemarin saya dipanggil kepala sekolah, diberi tugas tambahan, Pak Mus. Ya, ini kan mendekati ini ya, ini udah bulan Juli HUT RI ya? Agustus, itu persiapan, Gitu. iya, persiapan menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, kebetulan saya ditunjuk jadi ketua panitianya, Pak Mus. Oh begitu, saya ngerti. Berarti yang menjadi kegalauan Ibu itu karena ditunjuk menjadi ketua HUT RI ya, ketua panitia HUT RI ya Bu ya? Iya, Pak Mus. Ya 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 ya. Apa yang buat Ibu galau? Lebih spesifiknya Ibu. Hmm. Saya galau karena gimana ya? Saya merasa takut, Pak Mus, karena acaranya kan lumayan besar ya. Saya takut tidak dapat mengorganisir semuanya dengan baik. Saya takut acaranya juga tidak lancar. Kemudian ya saya takut juga tidak bisa membagi antara mengajar jam mengajar saya sama persiapan acara tersebut, Pak Mus. Oke, kegalauan itu wajar ya Bu. Setiap orang pasti ketika diberi amanah yang baru itu pasti galau. Nah, mari kita uraikan satu persatu apa sih yang menjadi peluang Ibu dari tugas tambahan itu. Kira-kira apa ini Bu? Ya, saya akhirnya mikir juga sih ya, Pak Mus. Sebenarnya banyak sih ya peluang saya belajar banyak ketika saya menjadi ketua panitia. Misalnya, ya berarti saya akan belajar tentang bagaimana saya memanajemen sebuah acara ya, acara HUT kemerdekaan. Selain itu juga eh, saya mungkin bisa lebih ya membangun kerjasama kolaborasi dengan teman-teman yang lain karena pasti kan ada ini ya interaksi di situ. Oke, bagus itu Bu, keren. Nah, menurut Ibu, tujuan utama yang ingin Ibu capai dari menjadi ketua panitia HUT RI itu apa? Hmm, kalau menurut saya sih tujuannya sih kalau saya jadi ketua ya pasti ingin acaranya itu lancar, Oke, tidak ada hambatan, juga dapat mengajak atau melibatkan semua unsur di sekolah ya, baik itu guru, siswa, mungkin orang tua, dan juga memastikan semuanya itu berjalan dengan rapi, terus tepat waktu. Ya harapannya pasti yang baik-baik lah ya, gitu Pak Mus. oke. Intinya Ibu menjadi ketua panitia HUT RI dan semua rangkaian kegiatannya itu lancar kayak gitu ya Bu. Baik, Iya Pak saya Mus. mengerti Bu. Nah, untuk
menuju ke sana supaya kegiatannya itu lancar, berarti ada langkah-langkah yang Ibu akan lakukan. Kira-kira apa, Bu? Hmm, menurut saya sih langkah yang pertama pasti saya tidak bisa bekerja sendiri ya Pak Mus. Oke. Saya kemungkinan membutuhkan atau membentuk tim tim yang mungkin lebih kecil ya untuk berbagi tugas dan tanggung jawab. Setelah itu nanti juga kan perlu ada perencanaan, apalagi juga terkait anggaran gitu ya. Saya perlu adanya tim kecil tersebut untuk merencanakan semua hal yang berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan. Oke, itu langkah yang sangat baik, Bu, sangat tepat dan sangat bagus. Jadi, Ibu artinya tidak cuman benar-benar digarap sendirian ya, tapi bisa dibantu dengan teman-teman yang lain melalui panitia kecil seperti itu ya, Bu, ya? Itu ide Ya. yang sangat bagus, Bu. Adanya, untuk menjadikan seperti itu, kelompok-kelompok kecil, kira-kira ada ide apa lagi, Bu? Selain kelompok kecil, saya juga nanti kemungkinan akan buat grup mungkin ya yang Grup intens PA kan gitu grup ya? WA, nggih. Oh iya, Grup WA untuk komunikasi dan koordinasi untuk pembagian tugas dan rencana kegiatan yang nanti disusun. oke, itu salah satu ide yang bagus juga Ibu dengan adanya grup, Ibu bisa memantau kerja tim kecil yang sudah terbentuk dengan baik. Nah, Alhamdulillah ya, syukurlah alhamdulillah Bu Mus. sekarang ya lebih lega setelah ngobrol sama Pak Mus. Iya, syukurlah Bu Mus sudah merasa lega, lalu dari yang sudah kita rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Mus akan jalankan pada rencana tersebut? Eh, Kalau untuk lebih ini komitmennya pasti saya yang pertama adalah kemungkinan saya akan ini ya berkomunikasi atau berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan tentang pembentukan tim tadi yang saya rencanakan ada tim dalam kepanitiaan karena mungkin kalau saya yang nunjuk kan nggak mau Iya ya betul. Mus. Iya Nanti tapi diterima kalau di kepala mana kayak gitu sekolah ya. kan mau jadi pasti saya koordinasikan dengan eh, kepala sekolah tentang pembentukan tim kecil ini. Kalau kepala sekolah sudah menyetujui, insya Allah nanti berarti terbentuk tim. Ketika tim sudah terbentuk, nanti kita mulai merencanakan, berdiskusi tentang ide-ide apa saja untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut yang lebih Hmm, prioritas mungkin Ibu? Ya, kalau dukungan ya pasti dukungan dari kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolah tidak mendukung ya saya pasti keteteran ya, Pak Iya Mus. betul Jadi betul. nanti mendapat dukungan dari kepala sekolah dan juga pastinya rekan yang nanti ditunjuk sebagai tim kecil yang nanti bersama saya dalam kepanitiaan. Oke lah kalau begitu Bu Mus. Saya yakin Ibu sudah dan akan bisa mengelola acara ini dengan baik dan membuatnya sukses. Amin. Terima kasih banyak Pak Mus atas masukannya, atas dukungannya. Saya lebih percaya diri, dan ya galonya menghilang ya karena telah berdiskusi dengan Pak Mus. Oke, sama-sama Ibu. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi manakala nanti Ibu galau atau ingin sesekali diskusi bareng, saya akan selalu siap untuk Bu Muspita. Eh, Terima kasih banyak Pak Mus. Tentu saya akan apa namanya menghubungi Pak Mus jika memang saya perlu dukungan lebih lanjut. Ya, terus saya juga ini nanti langsung membicarakan atau berdiskusi dengan kepala sekolah.
Baik, semoga acaranya sukses ya Ibu. Saya akan menantikan kabar baik dari pertemuan yang berikutnya. Saya izin dulu ini, kebetulan ada tamu yang akan datang. Oke, terima Semangat dan kasih. Nge, terima kasih Pak Mus. Sampai jumpa. Semoga saya bisa melaporkan hal yang baik kepada Pak Mus. Terima oke. kasih. Terima kasih kembali Ibu.